Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome Kids, yes I am, yes I am, yes. Nah, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua masih tetap semangat dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Gerard. Mari kita berdoa. Dan Tuhan Yesus, kita akan mulaikan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Tuhan berikan kami semanggatan dan berikan kami kesehatan pas menyanyi nanti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama. Di Allah yang kuat, di Allah yang dahsyat, di Allah yang besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini bersama, sebab firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
sertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Prince and Princess, hari ini pembelajaran Alkitab kita diberi judul Tuhan yang Hidup. Adik-adik tahu, meskipun orang tua kita, teman terdekat kita, ataupun keluarga terdekat kita, tapi mereka belum tentu mengetahui isi hati dan pikiran kita. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia mengetahui, Dia mengerti apa yang menjadi isi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kita sangat bangga memiliki Tuhan yang hidup. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang abdi Allah yang bernama Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan, tempat yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, Prince and Princess, mari kita membuka pembelajaran Alkitab kita yang terdapat di dalam Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik
Tadi kita sudah baca pembelajaran Alkitab kita di mana Tuhan menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu berhenti airnya menjadi seperti bendungan dan mereka lewat di tanah yang kering. Nah, adik-adik, di hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua ini adalah abdi Allah dan dia masih muda. Dia adalah pengganti Musa. Ketika Musa meninggal, maka Yosua lah yang terpilih untuk menjadi pengganti Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tanah di mana tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, di hari ini apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang Yosua? Yosua ini meskipun dia masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Hidupnya selalu melekat kepada Tuhan. Hidupnya selalu suka berada di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, meskipun dia masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Adik-adik, kalau kita mau baca dari kitab Yosua ini di awal, sebelumnya Yosua itu sempat takut untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini sangat mudah jatuh kepada berhala dan juga mereka ini gampang sekali bersungut-sungut. Pasti berhala itu? Berhala itu adalah benda-benda yang mereka pikir dapat menyelamatkan mereka. Mereka membuat patung ataupun mereka menyembah pohon-pohon, padahal patung buatan manusia. Patung yang kelihatannya ada mata tetapi tidak melihat, ada telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka pikir kalau mereka menyembah patung berhala, maka patung berhala itu yang dapat menuntut mereka. Tapi sebenarnya itu kekejian bagi Allah dan Allah marah ketika mereka menyembah patung berhala. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu kita harus bangga. Kita memiliki Tuhan yang mengerti kita. Bahkan Dia mendengar setiap seruan doa kita. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati kita, bahkan setiap cita-cita kita. Oleh karena itu adik-adik, apa yang menjadi cita-cita kita, mari kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Dan ketika anak-anak pilihan Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, pegang pada firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik, apapun yang menjadi cita-cita adik-adik, mari mulai bawa ke dalam doa dari sekarang. Maka apa yang kita doakan akan kita terima, karena Tuhan menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, memang Yosua tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel karena dia takut, karena bangsa Israel ini kepala batu, tegar tengkuk dan susah diatur. Oleh karena itu dia sempat khawatir. Tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, Tuhan akan menyertai dia, maka dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melakukannya dengan setia. Meskipun Yosua masih muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, adik-adik, meskipun adik-adik masih muda, tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti berhasil dan Tuhan akan memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita sadar betul bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang maha besar dan Dia mengerti apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita dan Dia sanggup menolong kita. Oleh karena itu, kita harus menyembah Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Kita harus bangga memiliki Tuhan yang mengerti setiap kita dan Dia menjamin masa depan kita berhasil dan beruntung. Oleh karena itu adik-adik, Dia Allah yang hidup. Dia melihat dan Dia mendengar setiap seruan doa kita. Nah adik-adik, kalau di sekolah misalnya lagi sementara ujian, jangan kita menyontek karena meskipun guru tidak melihat ataupun teman-teman kita tidak melihat, tetapi mata Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Begitupun dengan apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya kita lihat ada benda-benda yang lucu, mainan-mainan yang bagus, tetapi kita tahu itu bukan milik kepunyaan kita dan kita mengambil. Itu dinamakan
mencuri, dan itu tidak boleh adik-adik. Meskipun tidak ada orang melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jangan mengambil benda yang bukan punya kita. Oke adik-adik, karena Dia melihat apa yang kita lakukan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, kita bangga karena Dia mendengar apa yang menjadi seruan doa kita. Tuhan dengar meskipun di dalam hati kita tidak terucapkan, tetapi Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Dan kita jangan sekali-sekali mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena mulut kita ini mengandung kuasa. Anak-anak Tuhan harus membawa berkat. Orang kenal Tuhan Yesus dari pribadi kita semua. Oleh karena itu, mari kita mau belajar menjadi berkat. Bagaimana orang mau kenal Kristus kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik buat sesama, saling tolong-menolong, bahkan menjadi berkat buat teman-teman kita. Jangan kita membuli anak-anak orang, jangan kita membuli teman-teman kita, tetapi kita mau jadi berkat buat teman-teman kita. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Yosua 3 ayat 10a. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Kami sadar betul bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau mengerti setiap hati kami, Engkau melihat apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan yang memimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar kami, baik buat teman-teman kami maupun buat keluarga kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati pikiran mereka, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat masa depan anak-anak ini, biar anak-anak ini hidup mengandalkan Tuhan, masa depan yang berhasil beruntung menjadi bagian mereka. Bahkan kami berdoa setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.